Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Alvina Jaro, mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 6, NIM E77218189. Akan memenuhi tugas tarekat mutabaruh 2, yakni mempresentasikan tentang tarekat Al-Hadadiyah. Lalu untuk sejarah singkatnya, tarekat Hadadiyah dikenal juga dengan tarekat Alawiyah, dikenalkan oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada abad ke-17 Masehi. Tarekat ini menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokannya, juga sunnah-sunnah Nabi sebagai patokan dari tarekat tersebut. Tarekat ini juga termasuk tarekat yang diakui atau muktabaroh. Tarekat ini mengembangkan jalan yang diambil oleh Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Tarekat Hadadiyah ini berkembang awalnya itu hanya di Alawiyah saja, namun seiring berkembangnya waktu ini sudah menjadi tradisi dan berkembang sebagai tarekat Al-Hadadiyah dan masuk ke Nusantara melalui imigran Arab pada abad ke-18 Masehi. Pada awal masuknya tarekat Al-Hadadiyah ini ke Indonesia atau ke Nusantara hanya dianggap sebagai ini cuma urusan perdagangan, padahal nyatanya itu lebih dari itu, karena beberapa kalangan sarjana, kalangan yang bisa dibilang berpendidikan dan memiliki kayak finansial lebih, itu mereka lebih mengetahui tentang tarekat Hadadiyah ini dan mengenalkan kepada orang-orang awam, sebut saja kayak Al-Kaniri atau Wali Songo dan Al-Falimbadi dan lain-lain yang mengenalkan tarekat ini ke orang awam atau ke masyarakat. Untuk di Nusantara sendiri, tarekat ini paling terkenal itu di daerah Palembang, karena memang daerah Palembang itu banyak banget tarekat-tarekat yang berkembang di situ, khususnya tarekat Al-Hadadiyah ini. Untuk tokoh dari tarekat Al-Hadadiyah sendiri ada Abdullah Al-Haddad, yakni si pendiri dari tarekat itu sendiri. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ali Al-Tarimi Al-Haddad Al-Husaini Al-Yamani. Beliau lahir di Subir, sebuah perkampungan di pinggiran kota Tarim di Wadi Hadramaut, selatan negeri Yaman, yakni pada hari Ahad tanggal 5 bulan Safar tahun 1444 Hijriah, yakni bertepatan 30 Juli tahun 1634 Masehi. Alawi telah diasuh dan dididik di kota kelahirannya sendiri, yakni di kota Tarim. Ketika beliau berusia 4 tahun, Alawi terkena penyakit cacar yang mengakibatkan ia kehilangan penglihatannya. Namun dibalik ia kehilangan indranya itu, ia diberi kayak seperti mata hati yang menyebabkan ia mendirikan tarekat ini dan membuat ia berbeda dengan anak-anak yang lain. Di akhir hayatnya, yakni bertepatan dengan bulan Ramadan, lebih tepatnya 27 Ramadan tahun 1132 Hijriah atau 1712 Masehi, beliau tidak mengikuti sholat asar dan tidak mengikuti pengajian sore pada seperti hari biasanya atau seperti sebelum-sebelumnya. Lalu malamnya beliau tidak mengikuti sholat isya dan sholat tarawih karena keadaan beliau yang memang seperti pengajian sore pada seperti hari biasanya atau seperti sebelum-sebelumnya. Lalu malamnya beliau tidak mengikuti sholat isya dan sholat tarawih karena keadaan beliau yang memang sedang sakit saat itu. Namun yang menyuruh untuk para jamaahnya dan orang-orang sekitar tetap melaksanakan pengajian maupun sholat berjamaah dan tarawih meskipun tidak dengan beliau. Dan pada akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Untuk silsilah tarekat Al-Hadadiyah ini dalam perkembangan kemudian tarekat Alawiyah ini juga berkembang menjadi tarekat Hadadiyah tadi yang dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad selaku generasi selanjutnya. Sementara Alawiyah berasal dari Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Mujahir. Jadi itu kayak berbeda aliran tarekat. Tarekat dalam pendiriannya dinisbatkan pada seorang wali kutub besar yaitu Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nasabnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Adapun garis keturunan sebagai berikut: Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi, pamannya Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq
bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Adapun doktrin-doktrin dari tarekat Al-Hadadiyah ini, jadi dari ajaran-ajarannya itu yang pertama berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Al-Qur'an dan Al-Hadis terkhususnya. Lalu yang kedua dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertamanya ada 4 zikir yang bagiannya berdasarkan dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah zikir lisan saja, yang kedua zikir hati dan lisannya dipaksakan, yang ketiga hadirnya hati tanpa dipaksakan ketika zikir lisan, hati tenggelam dan zat yang dizikiri. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan syiar agama yang agung, sesuatu yang penting bagi kaum mukmin. Tidak boleh meremehkan dan amar ma'ruf nahi munkar ini. Yang keempat, berpedoman terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, tafakur, hendaknya selalu melakukan wirid sambil melakukan tafakur tiap malam, bertafakur tentang kekuasaan dan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis seperti pada tarekat-tarekat pada umumnya. Yang ketujuh, salih harus tetap menjaga kebersihan lahir batin. Yang kedelapan, harus menjaga dan membiasakan diri melakukan adab al-nibuwah atau adab tata krama Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, wirayatu, menjaga diri dari perbuatan yang haram dan syubhat. Yang ke-10 yang terakhir itu berbuat adil. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.